Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di Islam itu indah spesial Ramadan. Masya Allah. Ustadz Maulana, Ya. Ustadz setuju nggak? Kalau sebelum kita masuk ke tausiah kita hari ini nih, Ya. sebelum kita belajar semuanya, kita jawabin dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam itu indah. Karena gini, ini bahagian daripada utang kita kepada jamaah karena kita sudah janjikan untuk memberikan pertanyaan di sosial media kita. Maka kita wajib untuk membalasnya. Wajib untuk membalasnya. Kalau gitu ini Iya. saat yang tepat ya Ustadz ya? Iya. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan yang pertama. Ini ada dari, nggak kelihatan ya. Ini. Pertanyaan mana? Oh ya, oke. Ada dari Atik Riau, Selat Panjang. Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak Ustadz, apa boleh nih kita mengagumi seorang artis secara berlebihan? Setiap saat, setiap detik mikirin artis tersebut. Apa hukumnya dan dosakah? Makasih. Oh, kalau gitu ini dijawab sama Habib Muhammad Syahab. Habib Muhammad silakan. Baik, ada suatu hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang apabila menyerupai sesuatu atau mengikuti orang tersebut, dia akan dikumpulkan bersama orang tersebut. Kalau memikirkan setiap detik yang harus kita pikirkan itu Allah dan Rasulnya. Boleh, bukannya tidak boleh, boleh, tapi yang menjuruskan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menjuruskan kepada suatu maksiat, mengikuti sesuatu yang tidak baik, maka diharamkan hukumnya, tidak boleh. Setiap detik kita ikutin. Kalau bagus boleh, kalau tidak bagus, maka tidak boleh. Oh, yang penting kalau menjuruskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Iya, boleh ya Habib? Boleh. Masya Allah, kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Ada dari Reva Meira. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya ingin bertanya, yang lahiran di bulan puasa kan berarti tidak puasa tuh. Nantinya dikodo atau tidak? Ada yang bilang sih nggak usah dikodo. Wah, terima kasih, mohon jawabannya. Kalau gitu Bu Tuti boleh jawabannya? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Reva. Di dalam Al-Quran, kalau tadi Habib di dalam hadisnya, Bunda ambil di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah kita lihat ya di ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddah. أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم in kuntum ta'lamun. Jadi apabila seorang ibu melahirkan pada saat bulan suci Ramadan, maka ada beberapa ulama berpendapat. Tapi kalau di dalam Al-Quran ini kita diberikan petunjuk oleh Allah, barang siapa yang sakit, nah maka dia boleh berbuka dan tidak berpuasa. Berarti kan kalau melahirkan kan sakit juga ya. Sakit. Hamil, melahirkan, menyusui. Boleh untuk tidak berpuasa tapi dikodok. Dikodo ya? Di hari yang lain ketika dia sudah sanggup ya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau dia khawatir untuk dirinya sendiri dikodok tidak dengan fidyah. Ada lagi khawatir kesehatan bayinya. Nah bayinya itu kalau misalkan kira-kira khawatir, ibunya sih nggak khawatir, nggak apa-apa sehat ya. Tetapi bayinya dikhawatirkan terjadi apa-apa. Maka itu ada mengatakan dikodok dan juga bayar fidyah. Tapi kalau bayinya saja yang dikhawatirkan, maka itu ada yang mengatakan sebagian ulama itu bayar fidyah saja gitu, memberikan makan orang miskin. Oh. Iya. Terima gitu kasih ya. Bunda Iya, untuk sama-sama. jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nih, ada dari udah ada belum? Ceng. Dari LW_Wulandari. Iya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya mau tanya nih, apakah yang harus saya lakukan kepada suami yang hobinya main game melulu? Ditambah suami saya nggak peka kalau saya perlu bantuan. Nggak ada inisiatif untuk saling membantu saya dalam kerjaan rumah dan mengurus anak. Ya Allah, dosakah saya Pak Ustadz jika saya gerutu? Dan menyuruh suami saya supaya mau membantu. Terima kasih Ustadz, Ustazah. Ustadz Maulana gimana tuh Ustadz kalau kayak gitu? Sekarang game bolanya sudah level berapa? Ya udah, aku udah enggak. Oh ya. Udah enggak. Saya cuma nanya doang. Ustadz Jadi ingat gini, aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Sekedar untuk menyampaikan kepada semua jamaah. Karena sekarang fenomena yang ada adalah banyak main game.
Cara yang pertama yang kita lakukan adalah lihat permasalahannya, keadaan suami. Sebenarnya kenapa dia bisa melakukan hal itu. Nah, karena ternyata waktunya terlalu banyak terbuang. Kalau begitu diarahkan kepada yang baik. Jadi mencarikan solusi yang baik buat suami atau mencarikan perkumpulan teman-teman yang melakukan hal yang positif. Karena kenapa maaf ya main game? Karena bisa jadi terlalu banyak waktu yang terbuang. Artinya terlalu banyak waktu kosongnya. Nggak Jadi produktif waktu lah ya. kosongnya itu dikasih dengan cari solusi. Oh jadi harus ada solusi untuk mengisi waktu kosongnya ya Ustadz ya. Carikan Kayaknya teman. istrinya bawa bawang tuh. Carikan teman, carikan teman. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Berikutnya ada dari official Ahmad 20. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya Ahmad dari Tegal, Jawa Tengah. Saya mau bertanya nih, kalau kita puasa tapi kita takut puasa kita tidak diterima. Itu bagaimana caranya supaya kita yakin puasa kita diterima sama Allah. Karena biasanya kalau udah nggak yakin puasanya diterima malah memilih nggak puasa. Ya Allah, mohon jawabannya Ustadz. Ustadz Abdul Kafi, silakan Ustadz. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, ya Mas Ahmad ini luar biasa pertanyaannya. Ya, yang pertama syaratnya satu, ketika kita ibadah, kemudian kita tidak merasa kurang. Ya, tiba-tiba ada rasa was-was, waduh kira-kira ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, itu sesungguhnya adalah was-was dari syaitan. Artinya godaan dari syaitan. Sehingga kita digoda, ya, tidak merasa yakin bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal syarat dari kita ibadah adalah kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa 'alallahi yatawakkalun. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersandar dan bertawakal. Kemudian yang kedua, ya, andaikan kita sudah ibadah maksimum, insya Allah Allah juga tidak akan memberikan kita yang minimum. Ya, maka ibadahlah semaksimal mungkin agar apa? Agar kita diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang tahu dan Allah yang menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah. Jadi yang penting kita ibadah tetap semaksimal mungkin ya Ustadz ya. Betul, ibadah maksimal. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Kafi jawabannya. Terima kasih juga jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan ke media sosial Islam itu Indah. Jadi jangan bosan-bosan kalau mau ada curhatan ya Ustadz Maulana ya. Boleh ya Ustadz ya? Di sosial media kita supaya jadi pembelajaran besar buat kita. Ternyata kebutuhan masyarakat ini. Permasalahan yang ada di masyarakat adalah ini. Makanya karena dakwah itu ketika kita menyampaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau misalnya malu bertanya sesat di jalan, jadi kita Iya. nggak pintar-pintar nantinya. Dan juga mohon maaf kalau belum ada yang kesempat terjawab. Ya. Oh, iya. Minta maaf karena banyak yang masuk jadi mohon dimaafkan. Insya Allah Iya. nanti di lain waktu akan dijawab sama guru-guru kita. Sekali lagi terima kasih Ustadz Maulana, Habib Muhammad, Ustadz Abdul Kafi terima kasih. Bunda Tuti terima kasih untuk waktunya. Jamaah! Yeay. Sekarang saya mau nanya sedikit sama jamaah yang ada di studio. Salah satu kunci yang paling penting dalam berumah tangga itu apa? Apa komunikasi? Komunikasi. Oke, kalau misalnya saya bilang keuangan setuju apa enggak? Wah, keuangan aja setuju semua. Sebenarnya mengatur keuangan tuh gampang-gampang susah ya. Tapi harus yakin ada solusinya. Apalagi nih, percaya nggak kalau misalnya ada strategi ala Rasul mengenai masalah keuangan? Percaya nggak? Ada 7 strateginya. Dan akan kita bahas pagi hari ini sesuai dengan tema kita. 7 strategi keuangan ala Rasul. Jamaah! Yeay. Udah siap dengerin tausiah dari guru-guru kita? Lebih semangat lagi dong, udah siap belum? Kalau gitu sekarang saya mau nanya sama Bunda Tuti. Bunda mohon izin Bunda. Iya, Bunda, baik. kalau kita biasanya nih ya dalam hal umum ya kalau kita mengatur keuangan. Paling caranya gimana caranya pengeluaran nggak lebih banyak daripada pemasukan. Bisa dibilang lebih irit lah Iya, gitu kan. nggak boros. Nggak boros. Nah kalau ada nggak sih strategi-strategi ala Rasul, terus bagaimana caranya Bunda? Mohon Baik. penjelasannya Bunda, Baik, terima silakan. kasih Kak Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah pagi hari ini kita semuanya berkumpul di acara Islam itu Indah yang sangat kita nanti-nantikan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibati ma
makanlah dari rezeki yang baik. Washkuru lillah yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Subhanallah, jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita semuanya tentang bagaimana strategi dalam mengatur keuangan. Di antaranya yang pertama adalah bahwa sumber harta yang halal ternyata yang pertama. Yang harus kita perhatikan. Mengapa sumber harta yang pertama itu harus halal? Karena kita harus tahu harta itu adalah milik kita yang berharga. Artinya memiliki nilai tinggi. Contoh, kalau misalkan kita memiliki mobil itu kan harta ya. Punya uang harta bukan. Punya sawah harta bukan. Ibu punya motor harta bukan. Berharga tidak? Emas berharga tidak? Nah sekarang kita tanya, yang seperti apa sih sumber daripada harta yang halal itu? Pertama zatnya. Zatnya itu harus yang halal, yang bersih, bukan yang najis, bukan yang haram. Dan yang kedua juga bagaimana sumber mendapatkan daripada harta yang halal itu. Kita harus perhatikan jangan sampai kita mencari harta itu tetapi bisa merugikan orang lain. Nah ketika Rasulullah SAW ditanya, ayul kasbu athiyabu. Ya Rasulullah, perniagaan yang seperti apa sih yang baik itu? Qala Rasulullah menjawab bahwa kata Rasulullah SAW, orang yang bekerja dengan dirinya sendiri, dengan tangannya sendiri. Dan juga di sini ketika kita melihat definisi daripada bekerja sendiri itu dengan tangan sendiri, dia betul-betul bekerja sampai keluar keringat, tidak merugikan orang lain. Maka sumber harta yang dicari itu adalah halal karena dari keringat sendiri. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini ada orang yang mencari harta betul dengan tangan sendiri tetapi merugikan orang lain. Maka disinilah kita harus hati-hati karena ini adalah peringatan dari Allah. Harta yang halal adalah harta yang bersih, yang membawa keberkahan. Karena kalau harta yang tidak berkah akan membawa madarat bagi kita semua. Seperti apa? Seperti kita misalkan ya menanam padi, kan tangan sendiri. Halal, sumbernya halal, mencarinya halal, dan kemudian kita jual. Halal tidak? Peternak ayam, ayamnya halal tidak jenisnya? Ketika kita berternak, kita dari kecil, dari telurnya baru pecah menjadi pitik ya. Nah kemudian kita berikan makan, sampailah pada waktunya untuk dijual. Kira-kira itu halal apa haram? Merugikan orang lain tidak? Berkah tidak? Yang Allah inginkan itu adalah sumber yang halal seperti itu. Bersih, suci, tidak merugikan orang lain. Maka makanlah kata Allah makanan yang halal dan jangan lupa bersyukur kepada Allah jika kita hanya menyembah kepada Allah. Itu penting yang pertama. Penting ya. Iya dari 7. Kalau kita nyari rezeki yang halal pun bisa jadi membawa keberkahan untuk keluarga betul, kita Kak semua Sony, ya. betul. Bunda. Yang makannya halal, anak-anak juga halal. Masya Allah. Masya Allah. Terima Alhamdulillah. kasih Bunda. Sama-sama. Kak Jazakillah Sony. khair. Alhamdulillah. Jamaah. Ini saya udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol sama Nas Indonesia. Saya sekalian mau tanya-tanya dulu di sini. Udah siap belum tanya-tanya nih? Ngeping-ngepingnya ada di pojokan sini. Bicara masalah keuangan nih, ayo. Biasanya kan orang kalau beli barang tuh pasti ya belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Biasanya orang kadang-kadang kalau ngebeli barang lihatnya gini, ini lucu nih. Ya nggak sih? Ini lucu nih, benar nggak? Dari perempuan deh, perempuan biasanya gitu nggak? Kadang-kadang. Kamu kayak gitu? Kadang-kadang. Masa? Cuman aku kebetulan nggak terlalu hobi belanja, jadi kadang-kadang aja. Kenapa irit? Atau Irit, aku agak pelit sama diri sendiri soalnya. coba sama Mas Daud. Ya. Kalau ngeliat sale, Kurang tertarik sih. Aku ngelihat apa yang perlu aja. oh gitu? Iya. Jadi kalau oke gini, cara menyikapinya gimana? Kalau misalnya ada sale tiba-tiba, wah ini pengen nih tapi jangan deh ini gak penting. Itu gimana Iya, caranya? Betul. Jadi Gimana? ya harus dikalkulasi karena pendapatan kita harus diukur supaya pas 1 bulan. Ini nih, hitung-hitungan penting ya. Dari segi bapak-bapak hitung-hitungan penting ya. Kan masih ada buat kebutuhan anak dan kebutuhan yang lain lagi deh. Iya betul. Bang. Masya Allah. Nanti yang dua kita tanya-tanya ya. Terima kasih Nas Indonesia. Sama-sama. Tepuk tangan dong buat Nas. Jamaah. Yeay.
Kayaknya seru nih kalau hari ini kita banyakin sesi tanya jawab. Jadi mungkin kita jadi banyak peduli akan hal ya. Peduli lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu jadinya lebih tahu lagi karena kan dijawab sama guru-guru kita yang tercinta. Jadi sekarang jamaah yang ada di studio saya kasih kesempatan. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oke, dari sini dulu deh. Ibu ya. Ibu udah ada mic-nya belum? Belum ya, saya pinjemin dulu Bu. Ada, oh saya sibuk banget nih hari ini. Silakan Bu. Ibu dengan siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Mei Haryani dari Majelis Taklim Khairin Nisa, Perum Taman Adiasa Tangerang. Tepuk tangannya dong. Masya Allah. Silakan Bu pertanyaannya. Maaf mau nanya sama Habib, persoalan kita sehari-hari kan banyak masalah keuangan, harus dicontohkan kepada kita-kita, contoh dari Rasulullah. Ada lagi nggak sih yang lebih bagus strateginya dari Rasulullah yang untuk kita ikutin? Selain mencari rezeki halal yang selain tadi rezeki ya? yang halal tadi. Terima kasih Bu, Terima bagus kasih. sekali pertanyaannya. Terima kasih banyak ya. Habib mohon izin Habib, mohon jawabannya Habib. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi kita bicara masalah duit ini. Mantesan semangat semua. Iya. Tapi, ya buat lebaran ya. Tapi intinya, kalau yang dibahas 7 strategi keuangan ala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Rasul contoh yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling mulia. Kalau dikatakan yang kedua, yang paling bagus apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. untuk kita yajlibur rizqa, artinya mendapatkan rezeki yang bagus. Yang kedua yaitu ajaran Nabi membiasakan sedekah. Jadi sedekah ini mujarab. Ulama-ulama semua mengikuti Nabi apabila menginginkan satu hajat, pekerjaan, bisnis apapun diawali dengan tadi. Yang pertama memang sesuatu yang halal. Dan yang kedua sangat mujarab itu membiasakan sedekah. Sedekah ini sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alih. Nabi mengatakan anfik unfik alaika. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah. Bu. Bu. Pengen duit. Sama. Jadi anfik kata Allah, di Allah yang bilang anfik unfik alaika. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad. Apa? Oh, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian pengen rezeki dari aku. Kata Allah Subhanahu wa taala anfik, maka berinfaklah, artinya sedekah. Kita keluar rumah atau kita masuk pasar atau kita pengen membuat satu bisnis, anfik. Ayo sedekahkan, dari situ insya Allah bisnis kita, usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 misalnya, 1000 yang kita berikan akan dibalas mungkin berjuta-juta dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Asma binti Abi Bakar. Asma ini putri daripada sahabat Rasul, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan, ya Asma binti Abi Bakar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Rasul, engkau infakkan, jangan kau tahan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, fayuka alaiki, maka kata Rasul, Allah tidak akan tahan rezeki kepada engkau. Jadi kalau kita pengen rezeki dari Allah,
pengen uang dari Allah Subhanahu wa taala yang bagus, yang halal, kerjaannya bagus, jangan kita simpan-simpan itu uang. Yang diberikan oleh Allah jangan kita tahan, supaya kenapa? Kalau kita tahan dan tidak berinfak, Allah akan tahan rezeki kita. Makanya orang bilang, kok saya kerja nggak dapat rezeki yang banyak, kenapa? Karena kita tahan haknya orang miskin. Makanya Nabi SAW mengajarkan membiasakan sedekah. Makanya bisnis ala Rasulullah itu sangat hebat. Nabi itu nggak sabar, Nabi itu pembisnis yang hebat. Nabi SAW pekerja yang hebat, dan ini yang patut dicontoh oleh umatnya. Makanya ada suatu perkataan daripada ulama, akhrij ma fil jeb ya'tik ma fil gheb. Akhrit ma fil jeb, keluarkan. Jeb itu kantong. Jeb itu kantong. Ya, gitu. jadi keluarkan yang di kantongmu, ya'tik ma fil gheb. Allah akan berikan sesuatu yang gaib. Artinya min haitsu la yahtasib. Bukan gaibnya jin, bukan. Ya. Berarti bisa dibilang sedekah itu adalah pancingan juga ya Bib ya? Pancing. Kita ngeluarin, Allah akan ngasih lagi sebanyak-banyaknya Kalau ya Bib. mau dapat ikannya yang besar, pancing kairnya yang besar. Ah, dengan sedekah itu ya Bib? Iya, ini pengen nyumbang 100 perak, mungkin 1 miliar. Iya. Gak bisa, harus lebih banyak lagi sedekahnya. Masya Allah. Jazakallah khair Habib. Jamaah. Jangan kemana-mana ya, setelah ini akan kita lanjutkan lagi tausiah dari guru-guru kita. Dan nanti juga insya Allah kita akan lanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita di surat Al-A'raf ayat 109 sampai 110. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, tetap di Islam itu indah. Sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas.